Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wa duhaha, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha. Setiap pagi di hadapan kita selalu terbentang dua jalan. Setiap hari selalu banyak nikmat yang patut disyukuri. Maka siapapun, kapanpun, setiap kita bisa beramal maupun berbagi. Dan yang terbaik dari yang baik di antara kita adalah yang paling mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. UPZ Pupuk Kaltim lahir dari sebuah cita-cita mulia untuk mengamalkan rukun Islam keempat demi terwujudnya umat Islam yang sehat, kuat, dan berdaya. UPZ Pupuk Kaltim adalah lembaga yang ditunjuk secara resmi oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai unit pengumpul zakat karyawan di lingkungan PT Pupuk Kalimantan Timur. UPZ Pupuk Kaltim juga diperkuat dengan surat keputusan direksi Pupuk Kalimantan Timur nomor 75/dir-Romawi 11.18 tanggal 18 November 2018. Visi kami, zakat sebagai sarana penguatan umat. Misi kami, 1. Peningkatan manfaat dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. 2. Peningkatan kualitas umat yang sesuai dengan syariat Islam. Dan 3. Penanggulangan kemiskinan. UPZ Pupuk Kaltim adalah ruang besar, tempat untuk saling berbagi rasa peduli kepada sesama. Kami sampaikan amanat Anda untuk membantu mereka yang sakit, perlu kebutuhan makan atau biaya pendidikan, serta dukungan dalam mengokohkan akidah Islam, agar yang sakit bisa kembali sehat, yang sebelumnya lemah menjadi kuat, yang sekolah kelak bisa tumbuh menjadi mandiri. Mari bergandeng tangan, tebarkan kebajikan ke semesta alam dari zakat untuk penguatan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PKTV dimanapun Anda berada? Kita berjumpa kembali dalam program Siar Ramadan yang setiap hari dan setiap sore menemani Anda sambil menunggu Anda berbuka puasa bersama keluarga di rumah. Pemirsa PKTV, saya sapa Anda yang ada di Samarinda, yang ada di Kutai Kertanegara, di Tenggarong, dan di Kutai Timur. Bagaimana kabar Anda? Semoga dengan ibadah yang sudah kita jalani hari ini, kita bisa memanfaatkan waktu yang sisa-sisa ya. Sebentar lagi kita sudah buka puasa bersama keluarga di rumah sambil menyajikan menu-menu berbuka puasa. Anda kita temani untuk mengakhiri ya hari ini, untuk mengakhiri puasa maksudnya ya. Sehingga kita bisa memberikan, PKTV bisa memberikan siaran-siaran yang positif, tentunya dengan banyak keilmuan-keilmuan yang kita sampaikan. Nah, seperti biasa bahwa program Siar Ramadan ini dipersembahkan penuh oleh UPZ Pupuk Kaltim, di mana UPZ Pupuk Kaltim adalah salah satu lembaga yang memang kita harapkan bisa bermanfaat untuk lingkungan Pupuk Kaltim. Bagi Anda yang selama ini mungkin kebingungan ya ingin
bersedekah atau menyampaikan zakat atau ingin mengenal gitu ya kepada UPZ Pupuk Kaltim, Anda bisa langsung datang ke sekretariatnya atau mungkin ada beberapa nomor-nomor yang di media sosial yang bisa Anda hubungi. Nah, pada episode kali ini adalah episode spesial ya, karena yang saya ceritakan kemarin-kemarin pada UPZ Pupuk Kaltim ternyata hari ini hadir di PKTV di studio kita. Nah, ini salah satu kebanggaan kita juga bahwa ternyata ada banyak hal yang bisa kita ceritakan kepada Anda pemirsa PKTV, baik yang bisa selain program juga banyak mungkin contoh-contoh kegiatan yang bisa Anda contoh atau Anda ingin tahu, termasuk juga mungkin hal-hal yang bersifat selain program bisa ke dalam kepengurusan di dalamnya. Mungkin Anda juga nanti akan coba kita bagi informasi itu. Lah, terkait dengan itu maka saya perkenalkan satu persatu narasumber kita pada sore hari ini yang ada di sebelah kanan saya. Ini adalah nama lengkapnya Pak Odi Wijaya. Assalamualaikum Pak Odi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Terima kasih, Alhamdulillah. Mas Odi selalu sehat. Sehat, Alhamdulillah. Bersama PKTV di sebelah beliau ada Pak Hajar Bukhori. Assalamualaikum Pak Bukhori. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu senyum terus. Ya, Saya manggilnya Pak Hajar atau Pak Bukhori? Bukhari. Nanti kalau Pak Hajar kelirunya bukan Paknya, Tak Hajar. Ya, di sebelah beliau ada Pak Muhammad Jamil Yusuf. Assalamualaikum Pak. Alhamdulillah hari ini bisa hadir di studi PKTV Pak. Mungkin pemirsa PKTV sering melihat beliau dan termasuk juga Pak Hajar Bukhori, Pak Odi juga sering yang di pemirsa yang di rumah di lapangan sering melihat beliau, tapi saat ini kita hadirkan di studio PKTV. Beliau adalah amilin di UPZ Pupuk Kaltim yang menjalankan operasional sehari-hari sehingga sangat paham sekali bagaimana proses maupun lingkungan kerja di sana. Nah, kita akan membahas tentang transformasi amil zakat 4.0. Nah, ini saya sendiri juga pengen banyak belajar ini dengan bapak-bapak yang ada di studio terkait apa sih sebenarnya transformasi amil zakat yang saat ini sedang ngetren gitu ya, atau sedang diprogramkan gitu ya. Nah, maka dari itu saya langsung saja saya ingin tanya satu persatu dulu, silakan mungkin bisa menjelaskan terkait job desk-nya masing-masing. Nanti sambil jalan kita berbagi informasi terkait kira-kira apa yang bisa kita sampaikan kepada pemirsa PKTV di rumah. Silakan mungkin dari Pak Odi dulu atau Pak, nggak apa-apa kalau mungkin Pak Jamil dari sana gitu ya, nanti merembet ke sini. Silakan mungkin Pak Jamil dulu. Monggo. Pertama-tama tentunya pada kesempatan ini kita semua bersyukur Alhamdulillah. Yeah. karena kita bisa sama-sama hadir di studio ini untuk terkait membahas masalah transformasi pengelolaan UPZ Basnas Pupuk Kaltim, yang tentunya kita melakukan terapan langsung kepada masyarakat miskin atau mereka-mereka yang membutuhkan uluran tangan dari UPZ Basnas Pupuk Kaltim ini. Jadi tentunya dalam hal itu kita juga selain memberikan langsung atau menyalurkan langsung seperti yang sering digaungkan oleh Pak Nur Said selaku Ketua UPZ PT Pupuk Kalimantan Timur, kita juga memberi pencerahan, edukasi, sesuai dengan 5 program yang ada di UPZ Basnas Pupuk Kaltim. Pencerahan ini terkait agamanya, terkait pencerahan rohaninya, spiritualnya, bahwa dalam keadaan mereka kepapaan seperti itu atau kekurangan seperti itu, semestinya juga mereka harus fight, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah sewaktu-waktu nanti kalau kita menggulirkan atau menyalurkan modal usaha misalnya, salah satu contoh selain masalah kesehatan, bisa saja mereka berdaya dengan pemberian modal bantuan sehingga usaha-usaha yang kita backup untuk mereka itu bisa menjadikan mereka secara bertahap, yang awalnya mungkin mereka kategorinya fakir atau miskin,
bisa terangkat kehidupannya di masa-masa yang akan datang. Dan ini sesungguhnya cita-cita atau keinginan daripada zakat atau yang diberikan kepada untuk mereka yang membutuhkan. Mungkin itu Mas Teguh dari saya. Oke. Saya lanjut saja ke Pak Bukhari. Kira-kira dari beberapa tadi disebutkan ada 5 program atau hal-hal yang lain mungkin yang bisa dijelaskan. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Teguh. UPZ Basnas Pupuk Kaltim memang masih mempunyai program yang memang berpihak kepada mustahik, artinya untuk meningkat derajat kehidupan mustahik. Di antaranya adalah program ekonomi. Program ekonomi ini adalah untuk memberikan modal usaha untuk pemberdayaan kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu seperti yang dibilang Pak Ustadz Jamil, mereka akan meningkat kehidupannya, diangkat dari kepapaannya, sehingga kualitas hidup mereka juga, kualitas beragama mereka juga bisa lebih bagus. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada program kesehatan. Program kesehatan ini memang ada yang luar biasa di Basnas Pupuk Kaltim ini, oleh Ketua UPZ Basnas Pupuk Kaltim Pak Nur Syahid, selalu mengadakan yang namanya belusukan. Ini yang sebelumnya memang tidak pernah dilakukan. Tetapi itu suatu hal yang luar biasa. Kita mendatangi orang yang sakit, dan terakhir kemarin kita datangkan bersama dokter. Jadi dokter bisa berinteraksi kepada mustahik. Kalau sebelumnya kita hanya mengantarkan seperti kursi roda, memberikan biaya berobat, dan biaya-biaya lainnya. Tapi kemarin yang terakhir kita belusukan bersama dokter. Jadi itu yang luar biasa, Pak Teguh. Itu program yang kedua. Kemudian ada program ketiga, program pendidikan. Ini menyasar kepada adik-adik mahasiswa yang memang mereka dari segi ekonomi mereka kurang mampu, tetapi dari sisi kemampuan itu memang mereka dikategorikan cerdas, karena memang kita menyasar hanya mereka yang mempunyai IPK-nya itu 3, dan itu standar umum yang kita pakai. Kemudian yang berikutnya program dakwah dan advokasi. Ini kita sasar adalah mereka teman-teman dai yang selalu memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang bagaimana kehidupan beragama yang lebih baik. Untuk sementara yang 2-3 dulu itu Pak, nanti selanjutnya bisa dengan Pak Odi, nanti kita bahas selanjutnya lagi. Baik, langsung saja mungkin Pak Odi bisa menambahin kira-kira dari program UPZ ataupun dari sisi yang lain mungkin bisa disampaikan pada pemirsa. Silakan Pak Odi. Ya. Baik, terima kasih Pak Teguh dan juga pemirsa yang di PKTV di rumah. Terkait dengan temanya ini sangat menarik ya, transformasi amil zakat era 4.0. Jadi ibaratnya ini kalau kita mau buka puasa ini bikin semangat nih temanya ini, tapi bukan semangat mau buka ya, semangat untuk mendiskusikan masalah ini. Jadi terkait dengan transformasi ini sebenarnya adalah ini ide besarnya adalah terkait dengan mekanisme dari aturan zakat itu sendiri di era saat ini. Jadi aturan zakat itu di mana sebelumnya mungkin kita tahu dari undang-undang zakat yang sudah diterbitkan pemerintah, Undang-Undang 38 tahun 1999, itu gongnya sebenarnya awalnya adalah semangat dari para cendekiawan, ijmi ya, di awal-awal itu adalah pembentukan bagaimana proses, bagaimana zakat ini menjadi passion kemudian. Jadi sebelumnya zakat itu hanya menyasar dari sisi ya ini kebutuhan pribadi, tapi melalui adanya undang-undang tersebut, bagaimana zakat ini masuk ke dalam ranah yang sifatnya government, yang lebih luas. Artinya transformasi zakat itulah yang kemudian menjadi semangat. Jadi transformasi itu bukan hanya sisi aturan, tapi juga semangat untuk berzakatnya berbeda. Kalau dulu mungkin orang berzakat hanya momen tertentu, misalnya pada saat Idul Fitri gitu kan. Tapi ini ada juga perintah untuk melaksanakan zakat ya, seperti ini. Mungkin nanti dijelaskan ya terkait dengan zakat profesi yang kami kelola di UPZ. Jadi transformasi inilah yang menjadi kata kunci menurut kami, bagaimana lembaga zakat yang ada di Indonesia ini bisa saling berlomba-lomba untuk kebaikan. Jadi dalilnya adalah sebenarnya dalil sosialnya an-nasu ibnu awaidihim. Artinya
manusia itu adalah anak lingkungannya. Jadi bukan aturan zakatnya yang berubah, tapi sebenarnya adalah semangat untuk berzakatnya dan juga instrumen-instrumen untuk membayar zakatnya. Itu adalah bentuk perubahan yang memang terjadi sekarang ini di masyarakat gitu ya. Masyarakat kita udah masuk ke dalam era industri ini, otomatis cara mereka untuk memaknai sebuah aturan ya secara syariat itu juga kemudian memiliki aturan yang sudah disepakati oleh ulama ya. Bagaimana cara membayar zakat, misalnya tidak hanya secara langsung, tapi juga bisa melalui online dan sebagainya. Jadi semangat transformasi inilah yang kemudian menjadi landasan kami juga di UPZ Pupuk Kaltim, khususnya dalam hal ya nanti akan saya sampaikan terkait dengan pelaporan. Jadi bagaimana pelaporan dari UPZ Pupuk Kaltim ini juga sebenarnya sudah bisa dinikmati tidak hanya yang sifatnya manual ya. Kalau dulu kita mungkin secara manualnya mengantar ke rumah-rumah misalnya seperti itu, sekarang bisa kita nikmati melalui smartphone misalnya, atau mungkin secara real time bisa kita ketahui mungkin untuk penyaluran di kelurahan ini ya, saat itu yang saat ini kita kerjakan. Jadi kembali lagi tadi, transformasi itu adalah semangat kita dalam istilahnya mengelola zakat ini dan juga untuk para muzaki untuk menyalurkan zakatnya, dan juga bagaimana ini sesuai dengan kaidah-kaidah dalam aturan, undang-undang, terus kemudian ada Perbasnas. Jadi transformasi juga bukan kita menjadi robot ya, transformer istilahnya begitu ya. Tapi secara semangat ya, kita bisa mengikuti perkembangan ya istilahnya era yang saat ini terjadi di masyarakat. Seperti itu, Pak. Ya. Terima kasih Pak Odi. Jadi pemirsa PKTV sudah mulai memahami ya. Kalau tadi awal saya berbicara transformasi ya amil zakat itu lebih kepada bagaimana inovasi-inovasi yang mungkin saat ini bisa sesuai dijalankan, tidak seperti yang mungkin dulu. Kalau kita bicara zakat pasti bicaranya hanya pada Ramadan dan pada zakat fitrah ya. Tapi ini mulai diterapkan dengan berbagai macam program-program yang mungkin sesuai dengan zamannya ya. Maka itu ini diperlukan sebuah keilmuan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya saat ini di UPZ Pupuk Kaltim bisa bayar dengan online dan lain-lainnya yang disebutkan, itu sudah merupakan salah satu kemajuan yang paling tidak itu harus kalau kita corona itu era hidup baru. Nah ini pelan-pelan mesti harus sesuai dengan itu, mungkin seperti itu. Nah saya coba ke Pak Ustadz Jamil lagi nih, Ustadz terkait dari profesi ya, zakat profesi atau dalam sistem kerjanya dari UPZ sendiri, ini kan ada di lingkungan Pupuk Kaltim. Iya. Nah selama ini kira-kira bagaimana sistem yang sudah dilakukan untuk baik di karyawan maupun mungkin di lingkungan perusahaan, seperti apa sistem pembayaran sedekah, zakat atau pengumpulan dari dana itu sendiri. Silakan. Sebenarnya kalau sistem pembayarannya ini sangat-sangat mudah. Bisa dengan cara mengisi form yang sudah disediakan kami di Sekretariat UPZ Basnas Pupuk Kaltim, atau bisa langsung menemui di KHI Payroll. Kita punya pengurus juga di sana, Mas Ferdi standby. Jika sekiranya ada muzaki ingin menambahkan nilai zakatnya mungkin dirasa kurang, boleh mencatatkan ulang. Atau mungkin dirasa oleh karyawan kita yang belum menjadi muzaki dan berkeinginan untuk menyalurkan melalui UPZ, boleh juga mengisi daftar isian tadi ya, maupun langsung ke KHI sana, sehingga insya Allah akan dilayani langsung oleh Mas Ferdi di sana. Sebenarnya dasarnya bagi masyarakat, mungkin karena kita di lingkungan Pupuk Kaltim ya, bagaimana sih kita memberikan anggapan bahwa mereka kalau bisa harus terus bersedekah atau memberikan memanfaatkan UPZ inilah untuk mengumpulkan dana-dana mereka. Ya, terkait itu sesungguhnya bahwa melalui UPZ ini sesungguhnya
melalungga itu lebih bagus. Lebih bagus. Iya, lebih bagus, lebih baik. Kenapa? Itu ketepatan sasarannya itu kepada orang-orang yang berhak menerima itu insya Allah Tidak lebih diragukan. iya, tidak diragukan dan lebih merata dan bisa merasakan azas manfaatnya yang luar biasa. Nah, kalau kita katakanlah sendiri-sendiri muzaki itu menyalurkan, bisa saja zakat-zakat itu hanya mentumpuk pada seseorang. Iya. Ya, sehingga yang lain tidak dapatkan. Inilah namanya keadilan dalam menyalurkan zakat-zakat dari musaki kita yang diserahkan kepada atau melalui pemotokan zakat melalui UPZ Basnas Pupuk Kaltim yang melalui viral itu. Sedikit lagi, bagaimana kalau kita di lingkungan kecil di Pupuk Kaltim maupun di Bontang ya? Kira-kira menurut Pak Ustadz tingkat kepercayaan atau mungkin respon mereka seberapa banyak? Mungkin kalau diukur dalam persentase di lingkungan Pupuk Kaltim saja, seberapa persentase dari semua karyawan yang ada? Mungkin untuk hal itu prosentasenya sih saya belum tahu secara detail. Tapi kesadarannya cukup tinggi. Kesadarannya cukup tinggi, iya. Dari Pak Odi, dari sekitar berapa karyawan Pupuk Kaltim itu yang totalnya, dan berapa yang berzakat? Untuk data Muzaki kita yang terbaru ini tahun 2019 sampai 2022 sekarang ini kita tercatat ada sekitar 730 orang Muzaki. Dari jumlah karyawan itu mungkin sekitar 1.200 atau 1.300 karyawan. Separuh lebih ya? Separuh lebih. Nah, ini juga terkait dengan aturan tadi, kembali lagi bahwa sebenarnya dari sisi kelembagaan kita juga memang sudah memiliki SK dari Basnas. Artinya secara legal standingnya kita sudah resmi. Betul. Tapi kembali lagi dari sisi memang kesadaran zakat itu, memang zakat itu adalah sesuatu yang memang menuntut kesadaran secara pribadi. Artinya ini juga dari sisi karyawan, mungkin dari mereka ada yang ingin menyalurkan ke lembaga lain, sehingga mereka tidak menyalurkan zakat melalui perusahaan. Ya, itu menjadi istilahnya kalau menurut kita menjadi pembeda ya, artinya tidak menjadi sesuatu yang dipaksakan. Prinsipnya sepanjang mereka memang sudah sesuai dengan kategori muzaki, memang wajib untuk mengeluarkan zakat. Itu intinya seperti itu. Tapi masalah mereka menyalurkan melalui lembaga lain, itu juga menjadi hak mereka. Tapi di sisi yang lain, perusahaan sudah mendukung kepada karyawan bagaimana bisa menyalurkan zakatnya, itu tadi untuk bisa disalurkan kepada masyarakat yang ada di sekitar perusahaan. Jadi poinnya sebenarnya muzaki itu diberikan kewenangan, tapi di sisi yang lain juga memang menentukan pilihan ya mereka siapa, tapi memang untuk meningkatkan kepercayaan mereka, saya mungkin Pak Bugor ini bisa jawab ini tentang apa yang bisa meyakinkan para muzaki terus sama di Pupuk Kaltim bahwa kita sudah melakukan program-program dengan program unggulan dari UPZ Pupuk Kaltim ini apa yang atau semua diunggulkan, tapi seperti apa agar semakin yakin bukan kepercayaan lagi ya, tapi mereka bisa melihat bahwa UPZ Pupuk Kaltim itu sudah mengarah ke beberapa sektor gitu. Silakan Pak. Baik, memang kalau membayar zakat, infak atau sedekah itu sebaiknya memang secara kelembagaan. Karena begini, kalau seseorang memberikan zakatnya pribadi kepada seseorang, itu bisa jadi hanya satu mustahik yang disentuh. Sementara di dalam asnaf zakat itu ditetapkan ada 8 golongan. Kalau dia memberikan secara pribadi kan hanya satu asnaf, mungkin asnafnya miskin atau fakir atau mu'alaf dan sebagainya. Tetapi kalau dia memberikan secara kelembagaan melalui lembaga UPZ misalnya, itu UPZ akan memberikan secara merata sesuai dengan persentase setiap program melalui asnaf itu, sehingga satu orang bisa menyantuni beberapa golongan mustahik itu. Nah, kalau unggulan program semuanya memang kita sangat mengunggulkan semua program-program kita, dan kita batasi hanya 5 program itu. Nah, jadi kalaupun mereka mau secara pribadi mau menyalurkan, itu kan ada kebebasan ya, artinya hak mereka. Tetapi di sisi lain mereka tetap berhak harus mengeluarkan zakat mereka melalui lembaga. Sebelum melangkah ke situ, mungkin Pak Ustadz bisa tahu siapa. Mereka berzakat itu kan mesti harus punya dasar ya, kalau ada profesi. Nah ini ada aturannya, mungkin bisa disampaikan dulu Pak. Seperti apa mereka harus mengeluarkan seberapa? Jadi terkait itu sebenarnya
ulama kontemporer sekarang ini sesungguhnya sudah memberikan masukan atau pencerahan yang luar biasa bahwa dasarnya ini nih loh. Jadi contoh misalnya Khalifah Utsman bin Affan itu mewajibkan pada saat beliau menjadi khalifah yang ketiga ya setelah Umar bin Khattab, itu mewajibkan kepada pegawai-pegawainya untuk mengeluarkan zakat mal mereka setiap bulan untuk upah kerja mereka menjadi pegawai pada saat pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan ini. Itu salah satu dasar. Walaupun rujukan-rujukannya sungguh banyak. Iya, sungguh banyak. Ya misalnya salah satu gubernur di masa pemerintahan Islam di masa Khalifah juga itu juga mengeluarkan ya zakat profesinya yang dia terima dari gaji bulanannya untuk disalurkan kepada Baitul Mal untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerima. Kalau kita ingat ya sejarah-sejarah Islam yang luar biasa itu yang fenomenal itu sesungguhnya di masa Umar bin Abdul Aziz kalau tidak salah. Jadi beliau itu hampir 3 atau 2,5 tahun dia memerintah pada masa khilafahnya dia itu tidak ditemukan orang miskin. Ya, bahkan di masa pemerintahannya itu pajak itu dibebaskan, dibebaskan bahkan diringankan juga seperti itu. Jadi sehingga zakat-zakat mal yang ada ketika itu justru disalurkan ke daerah-daerah mungkin di luar kekuasaan beliau, tapi sudah sebagian penduduknya Muslim dan mereka fakir, maka bagi mereka lah yang mendapatkan zakat-zakat mal dalam masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, garis keturunan Khalifah Umar bin Khattab. Iya, seperti itu Mas Teguh. Nah, sekarang kalau diterapkan pada zaman sekarang yang kita kelola ya, kira-kira ukuran atau ada nggak ukuran bahwa saya dengan gaji sekian harus zakat sekian, terus dengan pendapatan sekian harus zakat sekian, bukan kaidah lagi ya, mungkin ada aturan nggak seperti itu? Sebenarnya nisabnya itu ya jadi batasan orang diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Misalnya saja kalau emas lah, kalau orang memiliki emas 85 gram dikalikan 971.000 1 gram, ya itu tinggal dikalikan berapa totalnya, itu sudah wajib ya. Memang masih berdebat di antara kita umat Islam, ada yang maunya haul 1 tahun, tapi saya pernah mendengar Pak Bukhari itu bincang-bincang dengan salah seorang muzaki. Beliau namanya Pak Bambang Nurwijaya. Ya, Pak Bambang Nurwijaya. Betul. Ya. Pak Bukhari, ini pengalaman ya. Ini terapan Pak. Pengalaman ya. Jadi Pak Bukhari, kalau saya kumpulkan zakat mal saya 1 tahun, sesungguhnya banyak Pak Bukhari. Bisa beli motor. Kan begitu. Ya, bisa beli motor. Tapi saya tahan diri saya untuk tidak melakukan itu supaya saya berbagi dengan orang-orang yang berhak menerimanya. Ini saya dengar langsung cerita dari Pak Bukhari, bukan dari Pak Bambang Nurwijaya langsung. itu tuh Mas Teguh. Nah, yang terakhir, bukan terakhir sih, ini sebenarnya menindaklanjuti. Sebenarnya kalau kita kaji dalam sisi ajas manfaat ya, manfaatnya sedekah itu apa sih Pak? Atau menjakatkan profesi atau apa? Itu mungkin bisa disiarkan ke pemirsa. Jadi pemirsa PKTV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, zakat itu artinya suci. Ya. Berarti kalau orang berzakat itu bersih, berarti landasannya iman, percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Otomatis akan menenteramkan batin. Ya. Ya, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan mendekatkan diri kepada Allah, taqarrub melalui ibadahnya seperti salah satunya selain puasa Ramadan, yaitu zakat, maka ini akan menambah bobot kebahagiaan, baik kebahagiaan di dunia, insya Allah lagi cita-cita kita kan akan bahagia di akhirat. Hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirat. Ini sangat menenteramkan. Ia sudah enak membelanjakan hartanya karena sudah disisihkannya sebagian hartanya buat mereka-mereka yang berhak menerima saluran dari harta yang dia miliki, terkhusus mungkin
kalau ada muzaki mau melalui kita, yaitu UPZ Basnas Pupuk Kaltim dalam pimpinan Pak Nur Sahib. Ya, itu mungkin Mas Teguh. Ya, ini menarik sekali pemirsa PKTV, seperti dialog kita sebelumnya ini menegaskan bahwa kalau ingin hati plong gitu ya, tidak punya apa, kalau kita sudah merasa nyaman, tapi senyaman-nyamannya hidup itu kalau sudah melakukan salah satu tadi yang disampaikan, ada sesuatu yang dikeluarkan, ada hak orang lain sebenarnya harus kita keluarkan. Tapi kita kadang-kadang tidak merasa kalau tidak paham gitu dalam dunia kehidupan ini ya. Nah, balik lagi Pak Bukhari dulu kali sebelum Pak Odi nanti. Pak Bukhari tadi masih terpotong terkait program yang sebenarnya saat ini sedang diunggulkan, bukan diunggulkan lagi, mungkin semua keunggulan ya, tapi sedang dilaksanakan gitu. Mulai dari kesehatan itu berubah seperti apa sih, terus dari sisi ekonomi seperti apa sih yang sudah dilakukan. Nah itu silakan Pak Bukhari. Ya, kalau dari sisi program kesehatan memang informasi dari masyarakat itu sangat kita perlukan, di mana sih mereka yang memerlukan yang membutuhkan. Jadi kita tidak serta-merta harus kelilingnya. Itu pun kalau kita misalnya survei itu berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa di kelurahan ini atau ada yang memerlukan bantuan atau layak dan memang dia dikategorikan sebagai mustahik. Maka kita bekerja sama dengan pihak kelurahan dan mereka sama-sama dengan Pak RT, kita menemui mereka secara langsung. Dan kalau dari sisi kesehatan itu yang orang-orang sakit seperti saya bilang sebelumnya bahwa kita hanya biasa mengantarkan kursi roda, mengantarkan biaya yang berobat. Tapi yang terakhir kemarin, berusukan di bulan Maret, ya kita bawa dokter. Pokoknya yang terbaik lah. Yang terbaik. Artinya ternyata di ini, setelah kita bawa dokter, ada memang program dari masyarakat, dari ke puskesmas itu bahwa kalau ada orang yang sakit dia berhak dikunjungi. Nah, ternyata kemarin ada dua orang dari dokternya kebetulan dari puskesmas, jadi dia tahu persis mekanisme bagaimana melayani model seperti home care itu. Seperti itu. Dan ya alhamdulillah dengan adanya dokter dan mereka tahu bagaimana orang-orang sakit itu dikunjungi dan bagaimana hak mereka terhadap kesehatan itu dipenuhi, sehingga ya sangat luar biasa kalau program-program kesehatan dalam belusukan itu Pak ya Pak. Gitu. Dan itu memang masyarakat sangat terbantu sekali ya. Insya Allah sangat terbantu ya. Hal-hal seperti itu lah, inovasi baru akhirnya dilakukan oleh Betul. Ya. Terus yang lain tentang pendidikan gimana? Kalau pendidikan sementara ini kan kami masih fokus untuk program S1. Ya, masih beasiswa ya? Beasiswa perguruan tinggi. Itu yang luar biasa, sudah 3 tahun terakhir ini kita lakukan dan kita seluruh mahasiswa di penduduk Bontang yang kuliah dimanapun, termasuk di luar negeri, kalau memang memenuhi kriteria, mereka termasuk asnaf, mereka berhak menerima zakat, kita akan berikan sepanjang mereka memenuhi ketentuan yang aturan-aturan yang ada di UPZ dan syariahnya memenuhi itu. Begitu Pak Teguh. Dan proses itu pasti akan disurvei secara ini ya, secara intent dan nyata lah ya. Tidak hanya sekedar itu temannya ini dengan seperti itu ya. Jadi ada namanya kalau di verifikasi faktual, kalau istilah di kepemilian mungkin ada seperti itu. Kalau kita harus mendatangi mereka, kita mencocokkan antara data yang diberikan dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan Pak Teguh begitu. Ya, Pak Odi, dari sekian yang tadi disebutkan program dan lain-lain, sasaran kita itu sebenarnya kemana sih? Dan sebenarnya sejauh ini kira-kira apakah setiap bulan pasti ada program pemberian itu atau per kala apa gitu? Silakan Pak. Siap. Ya, untuk prioritas sebenarnya kemarin dari hasil Rakornas Rakornas dari Basnas tahun 2021 kemarin, 21 November kalau tidak salah, itu arah memang program itu ada 3 sebenarnya. Ada program yang sifatnya kemanusiaan, itu yang terkait dengan kebencanaan ya. Kebencanaan. Ya. Terus kemudian ada yang sifatnya pendistribusian tadi yang mungkin disampaikan Pak Bukhari terkait dengan penyaluran untuk bidang kesehatan, itu distribusi Mas. Jadi distribusi untuk orang sakit biaya berobat, terus kemudian ada yang membutuhkan mungkin sembako yang sifatnya konsumtif seperti itu distribusi dalam bentuk zakat. Kemudian ada juga dalam bentuk pendayagunaan. Nah, pendayagunaan ini yang kemudian diarahkan oleh Basnas menjadi program prioritas yang harus dijalankan baik itu di tingkat Basnas
pusat, kemudian provinsi, kemudian daerah, dan juga UPZ yang ada di seluruh Indonesia. Ekonomi ini tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat para UMKM khususnya ya, menjadi sasaran kita ya, dimana pasca pandemi ini kan selama 2 tahun ini dampaknya cukup besar, sehingga itu ya yang menjadi titik fokus kita, bagaimana ekonomi kembali bergeliat, kembali pulih. Nah, strateginya ya tentunya kita masing-masing lembaga itu memilih, artinya saling berkreasi ya, strategi apa yang harus kita lakukan untuk bisa membangun lagi sektor ekonomi ini di tingkat mustahik. Tapi yang ingin saya garis bawahi sebenarnya adalah ini menuntut kerja amil yang itu tadi, yang menurut saya yang harus lebih siap, harus lebih cakap, misalnya seperti itu ya, dalam hal menghadapi tantangan-tantangan yang ada di depan. Nah ya di saat ini ya memang kalau misalnya kita masih melihat orang yang secara pandangan yang mungkin membayar zakat itu sulit, nah itu bagaimana tugas amil sendiri untuk mengarahkan bagaimana si muzaki ini bisa asik lah bahasanya ya, membayar zakat dengan mudah, tapi juga tetap menikmati apa yang kita laksanakan seperti itu ya. Misalnya kita ada program, contohnya liputan ya, terkait dengan kegiatan-kegiatan kita yang kita sharing di Facebook atau mungkin di media sosial yang lainnya. Itu tujuannya adalah untuk mengedukasi dari para muzaki dan juga mustahik, supaya mereka melihat oh ternyata kegiatan penyaluran zakat ini sangat disenangi ya, artinya sangat berimbas kepada masyarakat dan juga itu berpengaruh besar kepada mereka. Sehingga dari sisi itu tadi ya mungkin kita juga secara etika juga sudah ada aturan yang mengatur itu, sehingga apa yang menjadi amanat dari Perbasnas yang baik itu kode etik dan juga terkait dengan pendistribusian dan juga pendistribusian zakat itu harus kita jalankan. Dan sebenarnya era milenial ini lebih memudahkan ya, memudahkan dalam artian dari sisi pembayaran ada terjadi misalnya timeless. Orang tidak perlu capek-capek, misalnya dia di Jakarta mau membayar zakatnya misalnya untuk keluarga di Bontang, yang cukup transfer saja. Artinya udah bisa menyingkatkan waktu, tidak perlu jauh-jauh harus tangannya ketemu misalnya seperti itu, ya kan repot. Terus juga priceless, artinya secara biaya pun costnya lebih murah. Tadi dia mungkin harus bepergian naik tiket, ya, membeli tiket pesawat ya kan untuk bisa ketemu ambil zakat. Tapi di sisi yang lain kita mempermudah melalui itu tadi. Bagaimana bisa membayar melalui transfer atau mungkin melalui QRIS dan sebagainya yang sifatnya memang memudahkan seperti itu. Ya, nah, jadi amil inilah yang kemudian menjadi ujung tombak yang secara tanggung jawab pun tidak hanya mengambil zakat tapi juga melaporkannya juga harus betul-betul presisi ya, dari sisi laporannya harus detail, kemudian memang sesuai dengan apa yang memang disalurkan dan juga bisa dilaporkan secara real time. Misalnya muzaki mau tahu gimana kalau untuk penyaluran tahun ini apakah jumlahnya sudah sesuai, maksudnya dari potongan zakatnya bisa kita laporkan melalui WhatsApp. Kita kirim untuk salinan potongannya beliau, kita kirim melalui nomor teleponnya yang bersangkutan. Jadi itulah yang kemudian menjadi semangat kita ya untuk bisa meningkatkan kapasitas dari sisi itu. Terima kasih Mas Udi. Baik pemirsa PKTV, kita masih banyak hal-hal yang ingin kita diskusikan dan kita ingin sampaikan kepada pemirsa PKTV. Namun kita akan berlanjut setelah pesan-pesan yang satu ini, tetap di Siar Ramadan. Pemirsa PKTV, kembali lagi di program Siar Ramadan yang kali ini kita mencoba mengangkat tema transformasi amil zakat 4.0. Tadi sudah dijelaskan apa sih itu transformasi, bahwa kata Mas Odi tadi kita membuat sebuah inovasi-inovasi baru yang bukan baru sih sebenarnya, yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya, kalau dulu Anda susah gitu ya membayar, harus datang gitu, susah payah dengan secara cara-cara tradisional, sekarang sudah banyak cara yang baru yang sudah dilakukan oleh Presiden Kaltim. Nah, saya sapa kembali pemirsa PKTV yang ada di manapun Anda berada yang sedang menikmati
siaran kami Samarinda, di Tenggarong maupun di Kutai Timur, termasuk juga di Bontang yang sedang mempersiapkan menu berbuka puasa. Semoga Anda bisa menikmati acara kami, karena acara-acara seperti inilah yang sebenarnya sangat bermanfaat untuk keluarga Anda, untuk lingkungan Anda. Jadi diskusi yang selalu dihadirkan oleh UPZ Kaltim melalui PKTV ini memberikan banyak topik yang memang menjadi salah satu tambahan ilmu lah bagi lingkungan maupun bagi keluarga Anda. Saya lanjutkan lagi dialog kita pada sore hari ini. Balik lagi ke Pak Oji lagi deh, saya muter ke sini lagi. Pak Odi, saya masih ingin bertanya tentang ini loh, kalau masyarakat itu kan, atau amilin ya, atau yang berzakat atau yang melakukan penyalurannya ke UPZ, mempercayai UPZ. Terus bagaimana mereka harus meyakinkan mereka ya bahwa ternyata dana saya yang saya setorkan itu sudah terlaksana dengan sesuai sasaran, atau nilainya juga mungkin ternyata tepat gitu, dan semakin yakin dan akhirnya saya akan bercerita kepada orang lain, mendingan kamu ke UPZ Kaltim karena seperti ini. Nah, itu apa yang sudah dilakukan atau yang akan dilakukan? Silakan. Ya. Baik, terkait dengan hal itu sebenarnya ya saat ini kan kita di era media ya. Artinya era media ini kita serba transparan lah bahasanya ya. Jadi kita secara publikasi maupun terkait dengan administrasi pun kita telah melakukan apa-apa yang memang menjadi amanat dari aturan-aturan produk dari Perbasnas maupun Undang-Undang Zakat. Jadi dalam hal terkait dengan pelaporan kita juga sudah memiliki sesuai dengan PSAK ya, PSAK dari sisi pelaporan itu, dan juga kita sekarang itu telah terpusat ya. Jadi sisi pelaporan UPZ di seluruh Indonesia maupun yang ada di daerah-daerah, provinsi dan sebagainya itu sudah satu pintu. Sekarang ada yang namanya sistem nomor induk mustahik. Itu kalau kita mau melaporkan terkait dengan mustahik yang kita berikan zakat. Jadi itu satu pintu dan itu bisa dipantau oleh seluruh lembaga zakat. Jadi kita bisa menghindari hal-hal yang memang terkait dengan double dan sebagainya. Tapi di sisi yang lain terkait dengan kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan, nah ini juga kita sudah ada ya. Dan dari awal memang kita sudah mendeklarasikan bahwa UPZ ini adalah lembaga yang terbuka, yang sifatnya transparan, bisa diketahui, dan juga bahkan mungkin teman-teman atau mungkin dari stakeholder yang lain ketika ingin bergabung, setiap kita melakukan belusukan ya, itu ada infonya, kita share melalui misalnya grup-grup WA atau mungkin terkait dengan undangan-undangan yang memang sifatnya berkenaan dengan misalnya wilayah yang kita mau kunjungi. Jadi kita sekarang ini sifat partisipasif dari kegiatan kita ini melibatkan RT misalnya, terus kemudian ada kelurahan, terus kemudian ada kecamatan, bahkan kemarin Pak Camat terakhir ya ikut belusukan sama kita ya, Camat Batang Utara ya, sehingga itu yang menjadi ide bahwa ternyata UPZ ini terbuka, UPZ ini dalam hal penyaluran ini transparan, bisa diketahui oleh semuanya, dan selalu setiap kegiatan pun kita share dari sisi mungkin medianya, di media sosial ya, kadang kita undang PKTV juga untuk meliput kegiatan kita, yang supaya tahu bahwa ternyata program-program yang dilakukan UPZ ini jumlahnya berapa yang disalurkan kepada mustahik, bentuknya seperti apa, nama penerimanya siapa, itu terlihat, istilahnya bisa diketahui oleh secara umum oleh publik. Nah, kemudian kita juga dari sisi setiap per triwulan kita juga membuat laporan itu ya agar kembali lagi dana-dana yang kita kelola, terus kemudian amanat-amanat dari para muzaki yang mungkin sudah menitipkan kepada kita bisa diketahui kemana dan seperti apa dari sisi penyalurannya. Jadi ya itu tadi, kembali lagi di era 4.0 ini ya memang era keterbukaan, dan kita memang sudah punya pedoman bahwa setiap penyaluran kita harus dipublikasikan, harus bisa diketahui oleh masyarakat siapapun itu, baik itu yang di lingkungan Pupuk Kaltim maupun yang ada di sekitar Bontang.
pada teknologi yang saat ini ya seperti media sosial itu UPZ Bukaltim juga melakukan sebuah penyampaian ya melalui media-media sosial di YouTube, di Facebook mungkin, dan termasuk juga mungkin media-media lain, bahwa apa yang dilaksanakan itu bisa dilakukan, disampaikan ya untuk diketahui oleh para masyarakat ya yang mungkin mempercayakan dananya ke sana. Nah, mungkin Pak Bugori ini dari sekian apa yang tadi digambarkan dari program-program itu ya, mungkin bagaimana sasaran yang oleh UPZ ini kemana sebenarnya? Apakah hanya lingkungan Pupuk Kaltim? Karena namanya UPZ Pupuk Kaltim gitu. Orang pasti ini Pupuk Kaltim saja. Atau kalau dibahasakan biasanya bahasa umumnya itu di Baberjon saja, atau ada yang lebih dari ruang-ruang itu. Silakan. Baik, Pak Teguh. Untuk penyaluran zakat kepada mustahik memang selalu berpatokan secara syariah ya, artinya 8 golongan itu. Dan untuk UPZ Basnas Pupuk Kaltim memang mayoritas itu dana zakat yang terkumpul dari karyawan Pupuk Kaltim itu kita salurkan di seluruh Bontang. Oh, seluruh Bontang. Kemudian kalaupun ada yang keluar daerah seperti kemarin terjadinya erupsi Merapi, kita juga bisa berperan aktif memberikan bantuan kepada orang-orang yang terkena dampak dari erupsi itu. Dan kemarin memang dilaksanakan? Iya, kita kemarin kalau tidak salah kita menemukan 284 juta. Dan itu dari waktu itu saya sempat dengan mendampingi Pak Ketua ke Jakarta, kita serahkan di Basnas Pusat. Ternyata yang dari Pupuk Kaltim itu yang paling besar. Ini yang luar biasa, kita lingkungannya kecil tetapi kita bisa memberikan yang lebih besar. Begitupun dengan dana zakat, meskipun mungkin dananya tidak seberapa besar, tapi kita berusaha bagaimana manfaatnya kepada masyarakat, manfaatnya kepada mustahik itu yang luar biasa, itu yang kita inginkan. Dan itu memang seperti yang diakan Pak Odi, Pak Jamil, itu tidak boleh keluar dari syariah, tidak boleh keluar dari aturan, tetapi kita tetap berusaha bagaimana dana-dana zakat itu tetap sampai kepada yang berhak menerimanya. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana cara masyarakat itu mengajukan bantuan ya, khususnya pada yang tepat sasaran ya. Kalau hanya menunggu dia disurvei mungkin kan untung-untungan gitu, siapa tahu kena. Tapi kalau yang enggak, bagaimana? Apakah bisa mengajukan bantuan atau kebutuhan ya yang tepat pada Basnas? Silakan. Baik. Jadi di sekretariat kita selalu menyediakan form permohonan. Jadi kalau mereka datang tidak tahu membuat permohonan, sementara secara administrasi kan harus ada susah gitu. Susah. Jadi kita siapkan formnya, mereka tinggal mengisi. Kemudian kalau kelengkapan data-data itu seperti data kependudukan, kemudian surat keterangan tidak mampu dari Pak RT atau sampai kelurahan, mereka yang sediakan. Setelah itu kita akan sampaikan, kita akan survei. Yang kedua, bisa mereka mencari informasi melalui dengan media di Facebook atau Instagram atau di YouTube. Kalau di Instagram dulu sama di YouTube, Facebook untuk program pendidikan, jadi semuanya online waktu itu. Kalau yang seperti sakit, kita kan seperti Pak Odi bilang ada stakeholder dengan pemerintah setempat, dari Pak RT, dari apakah itu penyuluh kesehatan atau masyarakat yang mengetahui bahwa di sekitarnya ada orang-orang yang memang memerlukan dana zakat, kita akan sasar itu Pak. Gitu ya. Jadi ini mungkin bergeser sedikit nih Pak, dengan kondisi dana yang terkumpul saat ini, terus dengan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, kira-kira kalau saya menggambarkan, apakah masih butuh ruang yang banyak? Artinya gini, masyarakat silakan gitu, kalau memang masih bisa, apakah masih bisa diterima, asalkan mereka memang layak gitu. Apakah kondisinya begitu di Bontang ini? Dampak pandemi itu luar biasa. Oh iya betul. Ya, dari situ ya. Dari situ. Jadi kemarin saja dalam 1 mingguan ini masyarakat ada beberapa orang yang datang ke kantor, ke sekretariat,
ya mengeluhkan masalahnya, Oh. ya masalah keluarganya, masalah biaya pendidikannya dan lain sebagainya. Nah, dan kita cepat melayani mereka. Di antaranya memberikan santunan walaupun mungkin ala kadarnya, tapi itu dirasakan manfaatnya. Kenapa? Karena mereka bertamu, kita lihat ini apa kira-kira. Dan kebutuhannya mungkin sedikit untuk kebutuhan sembako. Kita punya ATM beras. Oh iya. Luar biasa. ATM beras ini walaupun setiap kreseknya itu hanya 3 liter. per 3 liter, tapi cukup membantu meringankan beban terkait dengan Dan itu banyak yang menikmati ya, Iya. mencoba itu ya. ya mungkin juga bisa ditambahkan penjelasannya terkait ATM beras ini oleh Pak Buhori, karena seluruh data-data itu tersimpan rapi oleh Pak Buhori ya. Jadi tiap pekanan itu kita hari Jumat ini kita sudah menyediakan dalam bentuk kresek-kresek. Mustahik itu tinggal datang ke Masjid Al-Mubarakah untuk mengambil yang isinya beras yang 3 liter tersebut ya, untuk dinikmati lah. Azas manfaatnya itu luar biasa, walaupun kelihatannya sedikit, tapi masya Allah luar biasa, membantu meringankan, terutama kepada mustahik kita. Ya kita tidak pilih, pokoknya kalau dia selama dia miskin dia datang, kita tidak ingin dia pulang itu wajah merengut. Kita Yang jelas kalau orang datang pasti memang benar-benar butuh. Kalau orang datang nggak butuh pasti tidak akan datang gitu kan. Nah, ini menjadi salah satu PR bagi pengurus, bahwa terkait parameter yang wajib itu adalah seperti ini. Itu kan kalau pandangan ini ya, tapi lingkungan kita tuh kalau berani datang berarti dia benar-benar sangat perlu. Nah, sejauh ini gini Pak, mungkin ada kendala yang dihadapi di lapangan terkait apapun ya, apakah dalam proses ini atau survei atau apa atau pemberian, kira-kira ada nggak? Mungkin Pak Odi dulu. Ya, baik, terkait dengan kendala, memang biasanya itu yang kita hadapi biasanya adalah terkait dengan mereka itu merasa berhak apa enggak gitu ya, untuk bisa mendapatkan itu. Ya, kembali lagi tadi yang sudah kami sampaikan terkait dengan acuan kita dalam menyalurkan zakat itu diantaranya adalah ya aman syar'i, ya kan, kemudian aman administrasi, terus kemudian aman NKRI. Apa tuh aman NKRI? NKRI itu ya maksudnya tidak untuk kebutuhan-kebutuhan yang macam-macam lah istilahnya, digunakan untuk tidak kebutuhan yang macam-macam. Artinya dari 3 poin itu kita akan menilai dari mustahik yang nanti akan bermohon kepada kita. Terus kemudian kan kita punya program-program yang memang kita sesuaikan dengan kebutuhan mereka. Misalnya mereka nih, contohnya merasa ingin mendapat beasiswa misalnya. Tapi karena program kita ini hanya yang statusnya perguruan tinggi, artinya yang untuk anak-anak misalnya kayak bagaimana Pak yang mungkin SD, SMP, SMA, apakah bisa dibantu? Nah, karena memang kita belum memiliki program terkait dengan itu, ya mohon maaf, kami belum bisa untuk membantu. Adapun bentuk yang lainnya mungkin ya terkait dengan misalnya bantuan sembako untuk guru-gurunya. Jadi di sekolah itu, betul, di sekolah itu mungkin ada guru-guru yang memang layak untuk bisa mendapatkan sembako. Nah, tapi untuk khusus yang program tidak masuk dalam kategori program kita, ya mohon maaf kita tidak bisa untuk bisa menerima itu. Dan ada lagi juga banyak ini kasus ya sebenarnya yang terjadi di kita terkait dengan permohonan untuk bangunan fisik, pembangunan. Itu? Nah, inilah yang istilahnya mau kita sampaikan juga bahwa saat ini UPZ Pupuk Kaltim hanya mengelola dana zakat, Mas. Jadi zakat itu memang peruntukannya sudah jelas dalam Al-Quran bahwa dia hanya diperuntukkan kepada orang, 8 asnaf, 8 golongan orang, fakir, miskin, amil, kemudian fisabilillah, mu'alaf, riqab, ibnu sabil, ya kan, dan gorimin ya. Gorimin. Jadi 8 asnaf itu semuanya orang. Artinya kita menyasar kepada manusianya. Nah, tapi ada juga masih yang menganggap ya kita tidak menyalahkan juga karena mereka mungkin belum tahu, belum paham terkait dengan masalah itu. Sehingga kita edukasi, kita sampaikan bahwa yang kami kelola ini saat ini adalah dana zakat. Sehingga untuk peruntukan yang sifatnya bangunan fisik dan sebagainya itu peruntukannya tidak tepat
kalau Tidak misalnya kita keluarkan dalam dana zakat. Kecuali kalau memang kita ada mengelola dana infak dan sodako, ya mungkin itu insya Allah bisa kita berikan untuk bantuan yang disiasat itu. Nah itu kasus-kasus yang terjadi di kita. Ya tapi prinsipnya yang namanya kita juga punya kewajiban mengedukasi, tetap kita sampaikan apa yang memang menjadi haknya mereka. Istilahnya Saya seperti itu. menambahkan Ya, silakan. apa yang disampaikan Pak Odi terkait bangunan fisik. Ya, saya punya pengalaman Mas Ya. Teguh, bersinggungan langsung mereka-mereka yang membawa proposal untuk bangunan masjid. Saya bilang kepada yang bersangkutan, si beliaunya, Pak, di sini semua proposal boleh masuk, tidak akan kita halangi. Namanya bermohon kan? Ya. Tapi kalau Bapak ingin mendengarkan saran saya, sambil saya ambilkan Al-Quran, Pak, ayatnya ada. innamas shadaqat lil fuqara wal masakin. Saya tanya kepada panitia pembangunan masjid, ini manusia apa orang? Orang, Pak. Nah, sementara yang kita kelola ini adalah zakat mal. Saya kasihan aja, Pak, sebenarnya. Kalau bisa, saran saya proposal ini dibawa, ya yang tidak diperlukan dibuka lagi, mungkin bisa untuk bermanfaat, diajukan ke lembaga yang lain yang memang mengelola tidak saja zakat, mungkin ada perusahaan atau apa sehingga bisa bermanfaat. Apa yang terjadi? Oh iya Pak, benar, lebih baik proposal ini saya bawa pulang daripada di sini jadi file-file saja bertumpuk-tumpuk saja tidak bermanfaat. Jadi saya juga mengurangi biaya-biaya penyusunan proposal. Bahkan yang bersangkutan itu Bapak itu berterima kasih luar biasa dan dia merasa mendapatkan pencerahan luar biasa bahwa sesungguhnya oh iya memang zakat mal, zakat harta itu prioritas untuk orang-orang atau manusia, walaupun sebenarnya ada juga ulama berpandangan lain bahwa boleh, tapi dengan catatan ada pengkhususan, mungkin di situ orangnya memang penduduknya tempatan adalah memang orang-orang miskin, sehingga itulah yang membuat ada alasan untuk membangun melalui dana zakat. Tapi itu kasuistik. Iya, karena jadi pemahamannya kurang, iya, kurang paham ya. Iya, kurang paham. Ya itu, silakan. Jadi ya itu mungkin Mas Teguh. Jadi terkait apa namanya pencerahan yang kita lakukan juga untuk para orang-orang yang datang ke kantor bermohon terkait mereka ingin mendapat penyaluran zakat, padahal mereka mungkin kurang pas untuk mendapatkan itu karena terkait bangunan fisiknya atau sekolah atau madrasahnya. meskipun seperti masjid pun juga sebenarnya tidak boleh ya. Iya, tidak boleh. Arahnya jelas pada peningkatan kehidupan manusia. Iya. Ya, pemirsa PKTV, karena waktu juga sudah mulai mendekati waktu buka puasa ini, saya ingin dari Bapak-Bapak Amil bertiga menyampaikan harapan ya kepada pemirsa PKTV, bagaimana akhirnya mereka bisa benar-benar yakin bahwa OPZ ini adalah salah satu solusi untuk keberadaan dana-dana mereka gitu. Mungkin siapa, mungkin bisa Pak Bogori, Pak Odi atau Pak Jami? Ya, Pak Odi sendiri. Ya, baik. Yang pertama-tama yang terkait dengan ini adalah saya menyampaikan mewakili pengurus yang saat ini juga kita wakilkan, menyampaikan terima kasih kepada dan teriring doa jazakumullah khairal jaza kepada para muzaki kami, para karyawan di PT Pupuk Kaltim yang saat ini sudah alhamdulillah menjadi muzaki, menyalurkan zakatnya melalui UPZ Pupuk Kaltim. Tentunya kami juga sadar dalam hal kerja, dalam hal mengemban amanah ini sebagai manusia, istilahnya ada hal-hal yang mungkin masih belum maksimal kami lakukan. Tapi tentunya kami juga punya keinginan untuk memperbaiki program-program dan juga segala bentuk hal-hal yang memang bisa membuat penyaluran zakat ini menjadi yang memang lebih lebih sempurna ya. Jadi kami mohon juga, tentunya kami sangat terbuka terkait dengan saran untuk usulan program apapun. Kami sifatnya sangat adaptif ya, bisa menerima apa yang mungkin nanti menjadi masukan dan saran dari Bapak Ibu semuanya, khususnya para muzaki. Karena selama ini kami menjalankan program pun
itu telah kami harapkan sudah sesuai dengan apa yang menjadi aturan dari Basnas dan juga aturan dari syariahnya. Dan kedepannya kami berharap adanya UPZ Pupuk Kaltim ini tidak hanya memberikan warna sekedar membantu saja, tapi kita ingin ada ruh kebahagiaan yang bisa dimiliki atau dirasakan oleh para, baik itu muzaki dan juga mustahik. Artinya ruh kebahagiaan ini, muzaki itu merasa puas bisa menyalurkan zakatnya melalui UPZ Pupuk Kaltim dan juga merasa apa yang sudah dilakukan ini sudah sesuai dengan harapan mereka. Dan dari sisi kebahagiaan mustahik, mereka juga menjadi orang-orang yang secara akidahnya atau istilah ekonomi tidak hanya merasa puas bisa dibantu, tapi secara akidahnya meningkat. Itu yang kita harapkan. Jadi zakat ini fungsinya tidak hanya memberi dari sisi materi, tapi juga khususnya bisa bagaimana mustahik yang telah diberi ini bisa meningkat kualitasnya. Semakin giat beribadahnya, bahkan mungkin ketika dia memiliki usaha, dia bisa memberikan sedekah atau infak ya dari hasil usaha yang dia miliki untuk juga bisa bermanfaat kepada yang lainnya. Jadi mungkin itu harapan yang menjadi istilahnya kami di Amilin UPZ Pupuk Kaltim, supaya ini semuanya kerja-kerja kami adalah kerja tim yang nanti insya Allah kita juga berharap bisa bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, Pak. Baik, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya dan sudah berbagi ilmu kepada pemirsa PKTV, Pak Odi, Pak Ajar, Pak Ustadz Jamil. Semoga lain kali bisa berbagi kembali. Insyaallah di sini. Pemirsa PKTV, apa yang dijelaskan tadi sangat bermanfaat ya. Apalagi keraguan Anda ya. Dari sistemnya sudah dijelaskan yang sudah kekinian. Terus dari program-programnya juga sangat terpercaya dan sangat bermanfaat, khususnya pasti bagi masyarakat sekitar yang sangat membutuhkan. Dan saya harapkan, saya juga sedikit memaksa kan, kalau memaksa kebaikan nggak apa-apa ini para apa sebutannya kalau orang yang mau zakat itu? Muzaki. Para mujaki ya, para mujaki yang ada di lingkungan Pupuk Kaltim maupun di Bontang, tanpa ada keraguan, kalau dipaksa untuk jalan kebaikan saya kira sah-sah saja ya. Nah ini tidak ada keraguan dan Anda juga bisa, yang saya bahasakan tadi, bisa plong gitu kalau sudah berzakat itu, seperti zakat profesi, zakat mal ya, terus sampai zakat fitrah pun juga UPZ Pupuk Kaltim siap menyalurkan apa yang mungkin menjadi hajat Anda semuanya. Baik, karena waktu saya pamit undur diri. Kita akan ketemu lagi dalam program Syiar Ramadan pada esok hari. Tentunya program Syiar ini bisa berjalan atas dukungan dari UPZ Pupuk Kaltim. Saya Teguh Surjono, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.